Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya, mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi salam di ayat ini, maka dia akan dijamin baik di tiga alam. Yauma wulida, sejak dia hidup di muka bumi, wa yauma yamutu, saat wafat dia dimuliakan Allah, wa yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan pun bahagia dia karena disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia dapat kebaikan, saat wafat dia dapat sakinah, husnul khatimah, bahkan panggilannya indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 3. Saat wafat di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan, sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu, dia akan datang kepada keluarganya, familinya. Dia akan kata, tak usah kau menangis, jangan kau bersedih, aku dibahagia sangat di sini. Kalau kau mampu, cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171 ya. Saat bangkit dia di yaumul qiyamah, senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab saat di dunia tak nampak dalam gaibnya. Dunia alladzina yu'minuna bil ghaib, di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab, berbinar wajahnya, bukan kerana masuk surganya, tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Di masa kiamat tu banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, banyak orang minta syafaat. Datang ke Nabi Adam tak mampu beri syafaat, datang ke Nabi Ibrahim tak mampu beri syafaat, datang ke Nabi Musa tak mampu beri syafaat, datang ke Nabi Isa malu beri syafaat, karena banyak umat yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ni gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-puan ingin masuk ke dalam golongan ni, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? Yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, diringankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya. Jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia, kedudukan tu meningkat, hati-hati, jabatan mulai meningkat, harta mulai melimpah, jangan dulu bangga, karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua, di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ni, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah, untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kita menjadi orang baik di dalam pandangan Allah, insya-Allah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu ni. Ya. Jadi kurang apa lagi lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan ringan langkah, datang ke masjid, duduk pula, tinggal belajar. Kalau ini semua belum mampu merubah kita jadi baik, dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita semua. Ya, hadis yang kedua dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 233, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu, maka setiap gerak langkahnya, peluh keringatnya akan dicatat langsung untuk meringankan langkah ia ke surga. Nabi SAW bersabda, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mampu menggerakkan langkahnya
menyiapkan dirinya, menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja, ilma nakirah, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, maka Allah akan balas semua jerih payahnya, semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga insya-Allah. Jika tuan-puan ingin belajar di majlis manapun, lalu memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan, maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu, ada fiqh kah, ada tauhid kah, ada tafsir kah? Maka Nabi memberi rumus, dan rumus ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 4739. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di riwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, yang nak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mau memulai pelajarannya dengan belajar Al-Quran, lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Kerana itu insya-Allah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan keikhlasan sehingga mudah ilmu kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, saya senang, mohon izin saya berdiri sejenak supaya nampak dan terlihat. Saya senang menyampaikan kuliah dengan argumentasi atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita amalkan kita punya keyakinan untuk beramal, dan bila ada soalan disampaikan pada kita, kita bisa menjawab. Kerana itu mohon izin nanti dalam kuliah ini mungkin agak banyak sedikit saya menulis dalil-dalil yang kita coba uraikan, sehingga nanti kuat landasan kita dalam beramal, ataupun nanti kalau di soal kita bisa menjawab dengan baik insya-Allah. Sepakat ya? Tinggal sepakat saja. Saya yang terangkan, saya yang tulis, mungkin juga saya yang hapus ya. Baik, bismillah. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya, mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. 3 poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas, dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insya-Allah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu, bahkan 150 tahun sebelumnya, kalau 15 abad yang lalu itu baru sampai pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelumnya itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh. Jahalah dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari, misal Anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di jahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ini kecil-kecil saja.
Kalau jauh sama masa jahiliyah, mereka tak tanggung kalau ada perampok, sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun tu, desa tu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar saya itu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi tak tanggung. Ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubais. Jabal Kubais ni kalau sekarang, kalau misalnya tuan puan datang hendak berhaji, ya saya berdoa bermohon pada Allah, semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga yang belum berangkat insya-Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Dan tak cukup dengan amin, menabung dari sekarang ya, nabung. Ikut tabung haji lah. Nanti kalau dari Zam-Zam tu ada menara Zam-Zam ya. Saya coba ilustrasikan ya. Ibu kelihatan ini? Terlihat? Oh tidak, saya belum tulis. Bagaimana bisa terlihat? Saya belum tulis ya, belum tampak ya. Ini misalnya ada Zam-Zam ni ya. Saya ilustrasikan. Ini Zam-Zam ni. Ini nyebrang sedikit, ni ada Sofwa, Hotel Sofwa. Yang ini ada jalan ni. Ini ni ada bukit besar yang sekarang ada istana raja ni. Ini Jabal Kubais namanya. Ya, kalau belok kita sini, di sini ada pos security satu, ada CCTV satu menghadap sini, ada seorang security satu orang pakaian coklat, sini ada kipas angin, jumlahnya 35 kipas angin. Sini ada pintu 26 bab Ismail, pintu 27 babun Nabi, kemudian sini babus salam. 150 meter dari sini ke sini ada tempat Labi lahir, Maulid Nabi namanya sini. Di sini tempat Nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini. Di sini ada rumahnya Abu Jahal. Ya. Sebelah sini. Nah, ini Jabal Kubais. Jadi ada orang yang di masa tu ya, saking dahsyatnya ya, punya kekuatan, tiap hari dia naik ke bukit ni. Dia naik ke bukit, dia umumkan, dia maklumkan, siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang ayo naik di bukit manapun. Di bukit manapun. Jumpa dengan saya, kita bertarung. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada, penipu banyak, perampok ada, pemabuk banyak, pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar, imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak ni di muka bumi. Tak ada peradaban, tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terperosok saja, jauh. Tak ada apapun di sini, tak ada cahaya, semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tiba kemudian diutuslah seorang rasul lahir di sini di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa, ya Allah lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakan. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ats fihim rasulan minhum, mohon nanti kelak utus seorang rasul
dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, bukan di tempat lain. Dia akan membawa misi, membawa ayat-ayatmu. Karena itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah, menyampaikan esensinya, hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyuk Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi tuan-puan bisa bayangkan, berdoa 30 generasi sebelumnya, jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faedahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan-puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faedahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad, kemudian masuk ke Safa untuk sa'i, dari Safa tarik garis lurus, inilah yang disebut Maulidin Nabi, yang sekarang menjadi museum Maktabah Qadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya, yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh sembuh. Masaha menyentuh. Masaha. Yang disentuhnya Mesih. Bila disentuh ia masah dengan sifat masih, sembuh semua jenis penyakit. Masa itu dokter berjaya semua. Hampir berkata tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan. Allah turunkan ada kolera, ada penyakit lain termasuk kematian. Nabi Isa diutus, sentuh sikit sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sedikit sembuh. Nabi Isa mata tak nampak lihat, sentuh sedikit sembuh. Dokter bangkrut lah situ. Tak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beri itu. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik, membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama, turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah, tiba kemudian berubah status menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf, sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khair ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada 5 dalam Al-Quran. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, ini yang paling tawadhu. Bayangkan
dari tadinya jahiliyah paling kasar, tiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Qubais itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya mendengar satu kalimat Taha, surah ke-20, tiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi sampai mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang saat jadi khalifah bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas, perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi, ada seorang perompak, sedesa perompak, desanya dikenal dengan nama Ghifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Karena dia berasal dari Ghifar, maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Ghifar, Al-Ghifari. Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tu, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapa namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya. Dia datang ke Mekah, dia senalkan diri. Assalamualaikum, ana Hamdan Al-Putrajayai. Ana Ahmad Al-Kuala Lumpuri. Boleh? Boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al-Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allahu Akbar, dahsyat luar biasa. Berubahlah menjadi da'i, pulang kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung tu, berubah menjadi muslim, sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gerombolan kaki luar biasa, tak tik tuk, guncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junadah dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya, Ana Al-Ghifari, Abu Dhar Al-Ghifari, untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran, bisa merubah itu semua menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis, kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matanya, lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran, dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya, bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukadimah nih, kita belum mulai ya. Di sini kita mulai. Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beri kuliah sendiri, menulis sendiri, dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkaplah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan dulu dalilnya sejenak ya. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Bolehkah saya minta spidol yang baru? Ada ya? Oh ya, bismillah. Jazakallah khair. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya.
Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ingat, hudal linnas. Di bulan Ramadan tu Allah berfirman, yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siam, Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Sejenak, saking istimewanya Al-Quran ini, dipilih waktu yang paling istimewa. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan puan semua, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya, naik menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rasulun fis sama, lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan. Rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya malakul maut. Malakul maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat, Sayyidul Malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu, menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status menjadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah, itu berbeza. Kalau lail itu waktunya saja malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi, dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya, lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ya, ibu laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak, laila, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran, begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafaz kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan, sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Jadi kalau tuan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Quran, biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya, setiap huruf 10 kebaikan. 10. Tapi ingat, menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, tak. Ini kita di masjid saja, di hadis Muslim dapat 25, baru masuk dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya 10, setiap jarak dia bisa 500 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran. Sehari saja mungkin tak bisa, penat gitu. Satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam, tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib,
turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku nih nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun, berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib, asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ, daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah, penuh dengan cahaya kebaikan, munawwarah. Sampai sekarang kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau Pak Ji, Mak Ji, tuan puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia 5 tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya, semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mulai yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Bila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktekkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau coba sila, sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran, atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan begitu penat, luar biasa, kadang ada macet macam-macam, sampai rumah budak kecil tu usia 5 tahun, dia baca surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja, lalu nampak di hadapan tuan puan sekalian, tertiba kemudian Allah, bisa sejuk hati kita nih, mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu, sekolah TK, anak 4-5 tahun, kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil. TK dia 2 juz, nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz, wisudanya di Mekah, di Madinah. Kemarin kami baru wisuda anak TK, baru hafal 2 juz, hafaz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan, suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ini, dia bawa mahkota, lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua tuh menetes air matanya. Baru 2 juz. Maka bagaimana ketika tuan puan mendapatkan informasi, Masya Allah tuan, Masya Allah puan, anak tuan puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah, seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah, tertunduk, jatuh, sujud kita. Itu baru hafaz. Belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya. Saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Jangan cukupkan sekadar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih news sekarang apa saja yang bisa kita baca, kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun, kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tuh, kita baca bukan sekadar harus dibaca, walaupun bacaan itu ada pahalanya, tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya, ini rahasia terbesarnya, dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Hudan. Ada yang lain. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia,
di tempat yang paling mulia dan dalam keadaan yang sangat mulia untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di Masjid Tuan Kumizan. Jadi manusia ni dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama. Bukan hanya 1, 5 nama. Hanya memang di mushaf terjemah tu seringkali diterjemahkan dengan 1 saja makna. Kalau maknanya 1, kenapa lafaznya bisa berbeza? Ya. 1 disebut dengan bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. 2 ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins tersebut dalam Al-Quran pasangan ni 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. 3 insan. Al-insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76 Al-insan. Hal ata 'alal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Baik. Yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima ada yang disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Saya fokus ke An-Nas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan An-Nas bahkan dalam bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal, melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestina saja, sebagian kecilnya, tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim Rasulnya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. 2 Rasul, satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut, hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Satu masa Rasulnya 2. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kafatan lil alamin, untuk semua masa. Karena itu ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat An-Nas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam. Nas untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ni? Ini rahasianya. Hudan. Hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Puan punya masalah, apa solusinya? Hidayah.
Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kemudahan. Sesuatu yang mudah, lapang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam hidup, jalan yang lurus. Karena kalau lurus itu lapang, tak berkelok dia. Lapang, mudah, lancar. Segala jenis kemudahan dalam hidup. Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Apapun yang dikerjakan, mudah. Mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah, hidayah, maka rubahlah bentuknya menjadi jama'. Jama' tu mengumpulkan semua maknanya. Maka dirubah kalimat hidayah menjadi hudan namanya. Hudan, jama' dari kata hidayah. Jadi kalau sudah berbicara tentang hudan, berarti semua ragam jenis hidayah ini terkumpul dalam kalimat ini. Di sini ada solusi, di sini ada jalan keluar yang mudah, di sini ada bimbingan kesuksesan. Artinya apa? Isi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan bacaan biasa, tapi semuanya ada bimbingan kehidupan, ada panduan hidup, ada pedoman hidup yang memberikan solusi, kemudahan, kesuksesan pada semua aktiviti kita yang kita jalani sampai berpulang kepada Allah. Itulah Al-Quran. Saya nak beri contoh, tapi tak usah dicatatlah, karena saya baca sedikit cepat. Ya, nanti kalau ingin melihat kembali, boleh lihat nanti review di rekaman. Ya, saya nak beri contoh sini. Dari mulai lahir sampai wafat. Pertama, mula masa dalam kandungan. Bagaimana di kandungan tu, dalam kandungan lemah jadi berat, terlahir anaknya menjadi soleh. Apa tuntunan dalam Al-Qurannya? Kita buka Quran surah ke-7 ayat 189. Keadaan janinnya bisa dibuka di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya di Quran surah ke-23 dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-11-nya. Kemudian dia terlahir. Saat melahirkan, apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Disebutkan bimbingannya di Quran surah kedua ayat 233. Lalu dia tumbuh, diberikan ASI, diberikan susunya sampai dengan usia 2 tahun sempurnanya. Apa bimbingan yang pertama diberikan pada masa itu? 2 tahun sampai menjelang balik. Turun Al-Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19 ya. Lalu dia setelah itu berusaha untuk mencari pengetahuan. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang sempurna supaya imannya menguat, ilmunya pun meluas. Maka ada di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara mencarinya di Quran surah ke-9 ayat 122. Maka dia mulai berpindah tempat lagi, naik lebih tinggi lagi, bergaul dengan orang yang berbeza. Jangan sampai terpengaruh. Ada laki-laki, ada perempuan, bagaimana bergaul yang baik supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia mulai mengenal pasangannya, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Maka kalau sudah tahu ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah dia menikah, maka mestilah belajar tentang cara menjalani rumah tangga. Apa hak kewajiban suami, apa hak kewajiban istri. Jangan sampai berumah tangga tapi tak tahu bagaimana menjalaninya. Maka muncullah kemudian tuntunan dasarnya di Quran surah ke-4 ayat 34. Itu tugas pokoknya. Lalu dirinci oleh Al-Quran, kamu suami, ini tugasnya. Pertama, mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Quran surah kedua ayat 168. Itu yang standar. Kalau ingin cepat baru berangkat, rezeki sudah menanti. Maka ada di Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rezekinya sudah menunggu. Bahkan ada yang mendatangi dari sisi yang tidak dia duga. Ada amalannya di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian pun jangan lupa, kadang-kadang saat bekerja tidak kosong dari ujian. Ada yang mencoba ingin bersaing dengan cara yang tidak sehat, menyingkirkan, menyungkurkan dan macam-macam. Maka anda lakukanlah amalan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Jika ada yang sudah mau menjatuhkan anda dijahili, maka lakukan amalan di Quran surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tugas seorang istri di rumah? Dia menjaga rumah tangga, jaga izzahnya, jangan sampai runtuh aibnya, datang aib di rumah tangga. Quran surah 4 ayat 34. Jika sudah punya anak, anaknya sulit diarahkan, maka bimbingannya turun di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau penat, capek, lelah, datang sakit, wajar,
namanya manusia pasti ada sakitnya. Nabi Ibrahim pernah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja, petunjuknya ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau memang secara medis klinis, kata medis ini tak mungkin sembuh, tak ada obatnya nih, tak ada yang mustahil bagi Allah. Diturunkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kata Allah, kalau tuan-puan mengerjakan amalan seperti amalan Nabi Ayub nih, maka kami akan sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Naik lagi, naik lagi. Tuan sukses bekerja. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya supaya nikmat itu terjaga, bertambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan-puan masih hidup, ada anak-anak, orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu, tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya, ibumu yang dulu malam tahajud bangun menangis kepadaku, memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku, berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi, tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia, kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisah saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya Nabi Ibrahim tuh, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Nabi Yusuf alaihissalam, kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga, nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh, mau koprol boleh, sila. Mau lomba lari sila, tak ada ujungnya, seluas langit dan bumi. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di muka bumi ini. Indah semuanya. Apa yang diinginkan bisa ada. Itu di Quran surah kedua ayat 25.